Begitu saya merasa itu akan merugikan atau saya tidak suka atau saya tidak nyaman, ingat ya, event itu saya ambil bukan karena duitnya, tapi nyaman nggak saya kerja sama orang itu. Kan kadang orang mau cari untung tuh halal haram hantam ya. Nah saya tuh tipe orang yang takut melukai orang lain. Dari waktu saya ABG sampai saya sekarang, saya tuh tetap menghormati orang yang memang saya pikir dia lebih hebat dari saya, lebih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ngopi Sumsel bersama saya Surono. Sahabat Ngopi Sumsel, suatu hal yang bagus itu pasti memiliki bisa dikatakan badan, orang yang membinanya sehingga hasil yang diberikan bagus untuk masyarakat Sumatera Selatan. Dan bicara soal talent yang ada di Sumatera Selatan, kita pasti tidak lepas dari pembinaan. Dan di samping saya sudah ada Rizky Mailansari SPSI. Nyebutnya owner ya? Owner Kirana Entertainment. Iya, owner atau pemilik ya. Pemilik ya. Saya kayaknya owner. Tapi Ki, saya biasa izin soal sahabat, saya bisa manggilnya dengan sebutan nama Kiki. Iya. Izin Ki, tahun berapa sih Kirana Entertainment ini berdiri? Dari tahun pas saya selesai sekolah ya, jadi tahun 98 ke 99. Sebenarnya saya udah punya sanggar di rumah waktu itu, tapi ibaratnya sanggar kampung ya. Dari SD, SMP itu mama sudah ada sanggar juga di rumah. Mama kan bina teater Teja waktu itu. Di Jakabaring. Iya, mama sama papa sutradara. Mama teater Teja waktu itu Taruna Jakabaring. Nah, jadi saya dari kecil itu sudah terbiasa melihat mama papa mengajar teater, mengajar apa dulu ya, vokal grup, pop song ya. Kayak gitu tuh. Terus mama dan papa memang memberikan, Ki terus dong diterusin ini atau gimana? Enggak, jadi papa kan merantau tuh pelaut, mama juga kan ada kesibukan ya, namanya di kampung ibu-ibu PKK lah segala macam, terus ada sanggar senam juga kan, jadi mama punya kesibukan sendiri. Nah saya dengan passion saya suka gitu, saya lanjutin. Sebenarnya bukan saya mau bikin ya, selalu permintaan orang. Jadi waktu di kampung dulu anak-anak di sana mau ada kan di rumah atau belajar ngaji tuh tiap malam kan, nenek ngajar ngaji kan. Nah siang ke sorenya itu anak-anak gak ada kegiatan gitu, jadi biasanya weekend kita ngajarin nari. Jadi awal mulanya Kirana Entertainment ini dulu, namanya langsung Kirana Entertainment atau apa tuh? Dulu saya pakai nama Sanggar Cerio waktu itu. Sanggar? Cerio. Jadi apa itu? Ceria aja, saya bilang cerio kok, ceria, plesetan cerio gitu. Jadi saya ngambil nama jadi dari anak-anak kampung gitu. Kalau dulu kan cuman ngisi 17-an, ngisi kawinan kayak gitu, MC cilik kayak gitu, ulang tahun seperti itu. Nah terus pas sudah saya selesai sekolah, saya mau kuliah, waktu itu saya ngambil sekretaris kan setahun. Saya kegiatan apa lagi gitu. Nah mulai deh, kan saya basicnya fashion show kemarin kan, ada yang minta kursus segala macam, sampailah ke sana. Kenapa Kirana? Saya pikir nama Kirana itu hoki ya, itu nama saya di radio. Jadi saya waktu penyiar saya pakai nama Kirana Edelweiss. Kirana itu kan bersinar, cahaya. Amin, semoga terus bersinar lah. Cahaya yang tidak menyilaukan. Amin. Nah, Edelweiss itu kan abadi ya, kekal, bunga abadi. Dari sanggar rumahan Iya, sanggar rumahan berubah betul. menjadi Kirana Entertainment itu? Ya, proses. Berapa lama ini? Proses ya, jadi relasi ya, karena relasi. Betul, jadi karena orang bilang saya tuh selalu ada apa, mereka mau apa aja saya ada. Mereka nanyanya ke saya pikir kenapa nggak ke saya aja tuh semua jawab. Tapi kapan memutuskan sanggar aku ini sudah semakin besar dan harus membuat yang lebih besar? Iya, begitu kita kerjasama dengan dinas-dinas saya berpikir ini sudah besar ya, karena mereka sudah mempercayakan ke kita. Begitu sih ada IO. Kan saya Kirana Entertainment itu kan basicnya IO. Terus saya kan juga ikut beberapa organisasi. Nah rata-rata kan organisasi kita kan nasional kan, kayak Parvi, Persatuan Film Indonesia. Terus kita juga di Tour Travel itu kan organisasi juga. Nah rata-rata kan akhirnya itu yang membesarkan kita. Begitu mereka punya event, teman-teman Persatuan Wartawan minta penarinya siapa, partai demi partai kan. Kalau lagi ini kan juga minta kan, ada penari enggak kayak gitu. Terus dinas-dinas mau acara kan, dinas itu setahun bisa 2-3 kali. Kita juga punya outbound, banyak macam-macam. Tadi nyebut partai, berarti
tidak berafiliasi ya, pokoknya siapa yang Kan kita seniman, kita profesional, kita dibayar kan seperti itu. Ya, siapapun yang membayar. Tapi balik lagi hati nurani ya. tapi tetap profesional. Tetap profesional. Artinya kalau misal itu bertentangan dengan saya akan menolak. Jadi ada beberapa hal yang kadang saya tanya ke suami, ini mudarat nggak buat kita? Kita nggak akan ambil. Boleh dong kasih contoh? Ada ya beberapa kali lah. Ibaratnya yang bakal Seperti efeknya apa yang ditolak? efeknya akan negatif ke kita seperti itu. Ada beberapa hal lah, misalnya figurnya yang kita lihat kayaknya ini ada beberapa kan yang kita tahu kadang orang nggak suka dengan label kita yang sekarang misalnya kayak gitu. Nah, jadi kita tolak kayak Sahabat gitu. Ngopi Sumsel, saya suka dengan orang-orang yang punya prinsip. Tolong dipertahankan Ki. Karena Insya itu pasti Allah, akan kita ya menjadi besar. betul, Insya Allah. Sekarang Kirana Entertainment. Ini bidangnya apa saja yang dibawahi? Palu Karena gada. kita ngobrol di luar podcast. Ini kayaknya banyak lah usahanya nih. Saya itu kan memang basicnya kan, saya dibilang seniman, saya tuh bukan seperti seniman-seniman yang lain karyanya, iya, entrepreneur. Saya kan nama Kirana Entertainment. Nah, dari awal tuh saya sudah memberikan nama Kirana Entertainment, artinya menghibur ya. Oke, benar. Iya, menghibur. Jadi nggak serius-serius banget di situ. Kalau usaha kami kan, saya awalnya basicnya memang event organizer, tapi lebih ke supply talent. Ya pacaknya aku itulah. Kalau aku nak produksi, ada kawan lain. Terus makin kenal banyak temen yang di IO yang lebih, saya pikir lebih cerdas dari saya, lebih banyak modal dari saya. Saya tuh tipe orang yang tidak mau kehilangan teman dan saya tidak mau saingan. Saya daripada saingan, lebih baik saya kehilangan job gitu loh. Jadi kalau saya ditawarin job, saya tanya, ini kemarin kerjasamanya sama siapa ya? Saya kan beberapa kali juga kerja sama Polrestabes ya. Terus ada beberapa, kan ada teman IO juga di sana kan, saya tanya ini punya siapa ya? Jadi saya akhirnya masuknya dari UMKM. Saya supply makanan, tapi yang saya ambil juga bukan saya yang masak. Artinya anggota binaan kita yang saya masukkan di sana. Kenapa? Saya pikir saya tidak akan kehilangan teman, saya juga tidak akan kehilangan rezeki, saya nggak akan kehilangan job. Terus saya juga makin panjang relasinya. Amin ya Allah. Tahu nggak buktinya? Waktu itu saya nggak pernah kenal sama yang kepala polisi sebelumnya, Pak Najib kan. Pak Najib. Ya, di grup itu kan waktu itu ada mau lomba UMKM, lomba pempek kan. Saya nggak kenal waktu itu. Terus mereka tanya di grup siapa ya yang bikin acara. Alhamdulillah nggak ada ya satupun yang ini, langsung semuanya nge-tag ke saya. Di situ saya bilang, oh ternyata orang-orang sayang ya sama saya. Berarti saya nih nggak dianggap saingan gitu. Di situ saya bersyukur dan alhamdulillah sampai sekarang hubungan baik walaupun kepalanya sudah berbeda, berganti. Saya kadang jam 2, jam 3 malam saya WA pun dibalas. Alhamdulillah. Iya, rezeki. Tapi saya juga kan WA-nya pas penting-penting banget ya, enggak ibaratnya enggak setiap saat. Iya. Apalagi masalah baru WA. Betul, benar-benar urgent karena waktu itu mau syuting, ya kan enggak? Syuting Dul Malik, saya perlu tempat syuting di Polrestabes, pemainnya juga ada dari kepolisian. Jadi saya dipinjamkan di Polsek Kemuning waktu itu. WA Bu Waka jam 11 malam ya. Ke Bapak jam 3. Dan itu kalau nggak salah polisi beneran ya mainnya? Iya, polisi beneran. Ibu Nora. Ibu Nora itu beliau waktu itu Kapolsek di sana di Kemuning. Iya, sekarang pindah di Polrestabes sudah. Waduh, Ibu Nora, terima kasih. Iya. Lebih menarik filmnya. Iya, itu kan benar kayak Cun Mini beliau itu. Cantik banget, Masya Allah. Nah, Ki, walaupun Kirana Entertainment punya banyak bidang usaha, kita ngobrolnya fokus ke dunia entertainnya. Iya. Menyuplai talent. Betul. Ini apa Ki? Bisa dikatakan semacam pembinaannya mendekati job atau mau dari lama membina? Iya. Jadi awalnya kan Kirana Entertainment ini kan basicnya IO, udah saya bilang tadi kan. Jadi setiap saya tuh tempat bertanya. Ada ini enggak? Jadi saya kasih tahu aja. Dan memang kan saya kan di Dewan Kesenian kan. Jadi kalau dulu kan saya talentnya. Kalau ada orang dari Jakarta mau presenter, saya yang direkomendasikan untuk bawa acaranya, ditemukan. Lama-lama kan saya tahu diri nih, saya kan udah tua. Maksudnya udah gak cocok lagi gitu kan yang dia mau. Terus kalau ada iklan-iklan, teman-teman juga nanyanya ke kita. Nah dari situ saya selalu share ke teman-teman siapa nih yang cocok gitu. Saya umumkan dulu kan medsos belum banyak nih, baru ngumuminya dari mulut ke mulut.
Kalau sekarang kan enak di media sosial, bisa di beberapa beranda gitu kan, Ya, bisa kita benar. tulis di WhatsApp juga, kita tulis status, udah banyak tuh yang ngechat Japri. Kalau dulu kan enggak. Nah, jadi saya seleksi satu-satu. Nah, dari seleksi satu-satu, karena saya maunya yang talent saya bawa itu harus perfect, saya kasih ibaratnya beberapa tips dan trik ya, biar oke mereka. Artinya kalau mereka mau aktingnya yang seperti ini, saya dengerin dulu mereka bisa akting atau enggak. Kan bukan tampangnya aja nih. Jadi kan misalnya aku mau looknya 30 tahun, mukanya misalnya bewokan atau misalnya ini, terus harus aktingnya begini-begini atau malah aktingnya kemayu kayak gitu. Nah, saya mau lihat dulu. Jadi saya casting dulu, abis casting kalaupun nggak bisa saya arahkan. Kalau diarahkan masih nggak bisa, saya bilang kamu sebagai cadangan dulu. Tapi kalau kamu mau bisa berubah atau produsernya atau sutradaranya oke, kamu bisa masuk. Saya bilang, saya tuh nggak pernah menjanjikan apapun sama orang. Tapi saya sempat ngobrol dengan Ya. beberapa talent. Iya. Dari kecil mereka dilatih Iya, betul. Malah ada yang dari bayi ya, dibawa emaknya. sampai mereka kuliah. Iya, ada yang udah menikah, ada yang punya anak. Ada yang udah jadi pengacara, 2 pengacara yang udah jadi. Sistemnya apa nih? Mereka jadi anggota. Ya, anggota seumur hidup mah kalau di Kirana. Kan ini bundanya. Jadi itu anak-anak kita. Jadi kita sistemnya begitu. Saya bilang Kirana Entertainment ini adalah rumah. Jadi kapanpun kalian mau pulang, ayo pulang. Kalau kapanpun kalian mau pergi merantau, silakan merantau, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi nanti kalian pulang nih ke Kirana. Pada saat ibumu ini butuh, kalian datang. Nah itu, mereka datang pada saat butuh. Jadi ketika Kiki, oh ini ada Saya calling. Ya. telepon mereka. Ya saya kan ada grup kan. Nah di grup itu saya bilang, Ki ini kita ada perlu ini yang looknya seperti ini. Oke Bunda, bisa nggak kalian coba kita mampir, kita ngobrol? Iya. Nah nanti kirim WA video dulu gitu. Kiki, tipsnya nih membina sama Tipsnya itu jadi diri kita sendiri ya. Terus kalau bisa kan kita tuh selalu mikirin itu gini loh. Apa keuntungan mereka sehingga mereka mau, dan akhirnya menjadi keuntungan kita juga. Jadi nggak pernah kita tuh berpikir kalau kerja sama orang itu mikirin keuntungan kita sendiri. Tapi gimana caranya orang ini untung, dari keuntungan orang ini ternyata kita untung juga gitu. Nah itu kan kadang orang kalau mikir kan untung sendiri. Ya. Saya ngobrol dengan suami Kiki. Dia ngomong, Kak, Kiki ada job 1 juta. Jadi keluarga untuk 1 juta di mana? Iya kadang lebih. Contoh, ya seneng aja. Jadi waktu kayak di Jakarta aja kan kita tahu fee anak-anak misalnya 5 juta kayak gitu. Cuman kan waktu mau ke Jakarta saya nemenin, artinya kan dana saya keluar. Artinya saya kan belum tentu digantikan. Tapi saya bertanggung jawab nih sama si anak ini. Terus saya suka jajan misalnya, mau makan apa ayo ya itu kan nggak mungkin saya klaim, nggak mungkin saya reimburse gitu karena itu pribadi saya. Nah itu kata suami suka lebih itu. Ya. Iya, tapi kan efeknya, tahu nggak efeknya apa? Efeknya mereka abis itu ikut Kirana aja, masuk sanggar aja. Itu, jadi masuk begitu saya keluarkan 1, yang 10 masuk. Kayak gitu. Nah jadi nggak apa-apa yang keluar 500.000 lebih, saya akan dapat 15 juta. Ada persaingan yang ketat. Nah, ini Kalau saya bukan persaingan ya, tapi saya lihat mungkin kalau dulu kan saya itu sendirian. Dulu katanya kenapa sih binain anak-anak kayak gitu. Karena bagi saya yang harus dibina memang dari anak-anak. Kalau udah besar itu susah membinanya, susah menularkan ilmunya. Karena saya juga dibina dari mama papa saya itu dari anak-anak. Jadi tertanam, walau nggak diajarin cuman melihat, terus ikut-ikutan anak bawang. Nah itu tertanam, dialog-dialog, puisi-puisi, kata-kata, ajaran-ajaran tuh lekat di sini anak-anak. Nah jadi kenapa dari anak-anak, saya bukan anak-anak, talent saya sampai tua, sampai remaja. Tapi memang saya binanya dari anak-anak, kayak gitu. Nah, kalau tadi kan jelas balik, Kiki orang tua nih yang memberikan apa semacam kayak Ya, arahan awal. ya, bukan arahan sih, contoh. Contoh lah. Contoh. Sekarang kan berpartner dengan suami. Ya. Berapa penting sih peran suami dalam Kirana? Oh, penting banget. Ada bagian apa yang punya? Ya, saya tuh gaptek. Saya kan gaptek karena saya nggak mau ribet. Saya kan orang lapangan. Saya bukan orang yang depan laptop. Jadi cukup zaman kuliah aja depan laptop. Udah, saya anak sekretaris loh. Abis itu saya ngambil, abis kuliah sekretaris saya kerja 5 tahun. Terus saya ngambil psikologi. Jurusannya tata boga, ngacau nggak? Kerjanya di entertain gitu kan.
Nah, kalau nggak ada suami ribet saya. Jadi kalau Apa yang banyak di suami saya kan anak band kan. tahu tuh. Sebenarnya matching, jadi begitu kayak kita mau bikin musik, nyambungin musik, mau cari sound yang bagus, terus mau bikin sesuatu. Nah, saya tuh lucu loh kalau punya ide tuh, misalnya saya tuh tidak pernah mau jiplak memang. Jadi kadang saya bikin ini, lihat sini, nggak bagus, nggak cocok sama kita. Saya bilang, saya udah lihat misalnya, pengennya begini, saya bikin sendiri. Akhirnya saya diem sejam, udah depan laptop saya ketik, udah jadi. Saya bilang, kenapa? Nah, saya harus bikin dialog itu sesuai dengan anak-anaknya. Jadi kalau orang tuh ya, kalau orang punya naskah, saya kan berapa kali bikin untuk TVRI itu naskah untuk anak Indonesia, dunia anak. Orang kan kalau bikin ada naskahnya dulu nih. Kalau saya ada orangnya dulu. Jadi mereka nggak rebutan dialog. Dan itu pasti cocok dengan karakter mereka. Jadi kalau kita bikin naskah dulu ya, saya tuh cuman ada gambaran besar. Misalnya saya mau bikin apa nih, tentang apa? Oke, tentang anak-anak yang main, waktu itu saya ditantang TVRI itu untuk anak-anak main gadget. Terus saya bikin, anak-anak main gadget biar dikapokin nih, biar dia lupa dengan gadget, dia mainnya ke dusun bapaknya. Ya, jadi dia lupa dengan gadget kayak itu. Nah, saya sudah itu aja alurnya. Nah, nanti saya lihat suasananya seperti apa, pemainnya seperti apa, itu bapaknya ikut juga main. Jadi yang anaknya bapaknya beneran main. Itu Nagib waktu itu. Naila jadi ayunya beneran kayak gitu. Makanya saya senang sekeluarga itu sepaket. Emaknya bantuin ngurusin bajunya, ngurusin make upnya. Ini kan dari sekian banyak talent yang dimiliki oleh Kiki. Ini kan ketika dapat peran-peran yang bisa dikatakan job dari pihak-pihak yang membutuhkan. Memilah mereka itu bagaimana? Ini untuk orang ini. Iya. Di casting seperti biasa, casting profesional. Jadi kita kan karena itu muridnya kita kan udah tahu karakter. Misalnya nih, yang ini anaknya rame, terus yang ini looknya kulitnya gelap tapi hidungnya mancung, yang ini looknya putih tapi hidungnya kurang mancung. Nah, dia maunya seperti apa? Kayak anggapan orang tuh, payah. Pilih kasih. Pilih kasih. Ya, saya kejadian tuh waktu anak-anak masih kecil semua kan, talent tuh kan TVRI waktu itu kan, gak apa-apa sebut merek ya. Gak apa-apa. Ya, jadi waktu itu TVRI kan minta untuk nasional ya, dia minta yang look putri itu kan yang putih. Nah, ada satu anak itu kulitnya agak gelap, tapi saya suka. Nah, tapi ibunya kurang berkenan kayak gitu, udah ngambek, terus nggak latihan lagi gitu. Jadi saya harus merelakan, tidak apa-apa kan. Next nantinya kan ketemu lagi, mereka akan bijaksana dengan sendirinya. Saya tuh seneng loh kalau mereka dari sanggar saya, terus mereka nyicipin sanggar lain. Karena nanti mereka akan ngerasain perbedaannya. Terus saya bilang, kenapa balik lagi? Iya bunda, enak sama bunda. Nah itu. Karena saya tuh gak pernah ada iming-iming di belakang. Gak pernah saya meminta sesuatu. Gak pernah mau potongin honor mereka. Kalau malah yang gak ada honor kita tambahin. Karena kita ada uang kas kan, ada uang sanggar kayak gitu. Terus ya seperti itulah. Tapi selalu terbuka kalau saya. Ada tidak sih di dalam talent-talent yang Kiki miliki itu, wah ini yang paling potensial? Banyak harus jadi potensi semua. Iya, tapi berproses. Jadi sebenarnya semua talent yang datang ke saya itu awalnya memang anak-anak hebat. Mereka tuh kan basicnya model rata-rata. Jadi dulu kan event saya kan banyak di mall. Saya bikin lomba-lomba, bikin acara, bikin pertunjukan untuk ngeramein si mall tersebut kan. Nah dari sana saya bikin lomba, kadang ada juri segala macam, mereka kenal saya. Saya pikir ini kenapa sih anak-anak cuma bisa fashion show aja. Sayang banget nih, cantik, packagingnya bagus, terus bermodal lah ibaratnya mamanya. Kok nggak bisa yang lain? Harusnya talent itu nggak boleh hanya model, saya bilang. Harusnya kamu bisa nyanyi, kamu bisa acting, kamu bisa baca puisi, kamu bisa main musik, kamu bisa apapun, saya bilang kayak gitu. Terus ekspresinya jangan kaku, kan anak-anak tuh suka kaku ekspresinya karena disuruh maknya. Saya nggak suka, jadi saya bilang, nah dari situ saya bikin sanggar. Saya jadi itu ya seleksi alam. Kalau dan paling menyulitkan yang pernah diingat, yang terakhir mungkin OJK. OJK itu kan kita Palembang Expo ya. Palembang Expo itu pernah di haji waktu itu ya, suami lagi naik haji. Iya, sama ini yang terakhir Nurul Malik. Saya 3 hari gak tidur. Sebenarnya sulitnya karena gak ada suami. Ya kalau ada suami semuanya tenang. Karena ya benar lah. Ya. Lebih nyaman, lebih bagus lah. Sebenarnya partner terbaik saya dulu Ade. Dea. Jadi Ade itu walau saya cuma melirik aja dia udah ngerti maunya saya. Jadi saya bilang gini loh, sama
banget. Misalnya harus dijadiin ini harus bentuknya seperti ini, sama, ide kita tuh sama, semuanya sama, gerak-gerik kita tuh sama. Nah, terus pas sudah ada sama-sama berkeluarga kan dia udah fokus terus kan. Nah, akhirnya ada suami ini kan bukan di dunia saya awalnya. Dia kan pegawai negeri. Jadi memang bukan dunia saya, tapi pelan-pelan tuh saya tuh kadang lupa loh kalau suami itu bukan basicnya kayak kita, walaupun dia seniman. Saya suka saklek kan, sama kru suka saklek, sama anak-anak didik suka saklek, sama suami kadang suka saklek, kadang lupa. Saya masa saya tidak ngerti, masa saya nggak paham gitu. Kan maksud saya otak saya tuh udah ke situ tuh kayak begini loh gitu. Tapi lama-lama udah klik sih kalau sekarang. Kalau tadi kan event paling menyulitkan. Iya. Mau tanya sedikit sih. Tapi boleh dijawab boleh tidak? Event yang paling merugikan. Nggak ada kan semuanya happy. Jadi gini ya. Begitu saya kan memilih. Begitu saya merasa itu akan merugikan atau saya tidak suka atau saya tidak nyaman, ingat ya, event itu saya ambil bukan karena duitnya. Tapi nyaman gak saya kerja sama orang itu? Nyaman gak saya menampilkan itu? Bertentangan gak dengan hati nurani saya? Kayak gitu. Iya, jadi bagi saya gak ada yang rugi. Gak ada rugi, saya belum pernah ngerasa dirugikan. Belum pernah. Jadi setiap event, karena yang pertama itu branding buat sanggar saya. Yang kedua branding untuk anak-anak saya. Yang ketiga saya itu kan orang yang kelebihan energi. Saya tuh tidurnya kadang cuma 2-3 jam. Hari ini saya baru tidur 1 jam mungkin ya. Iya, betul, tanya suami. Banyak, kadang saya malam-malam itu ide-ide keluar. Terus saya bilang tadi saya baru bikin usaha bubur. Saya ada usaha, baru buka usaha. Iya, saya orang Bugis. Ya, tapi saya suka. Jadi gini, bubur Manado itu kan lihat body saya udah besar nih. Suami udah besar, saya cari makanan yang sehat. Terus yang praktis dengan kita sibuk. Nah, di bubur Manado itu semuanya ada karbonya, ada proteinnya, ada sayurnya. Nah, semuanya di sana. Dan saya tularkan bubur Manado saya itu pakai ginseng. Jadi sehat, ginseng sama goji berry. Di sama saya, besok ada. Kita buka kalau Jumat sama Selasa itu di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Jam 6.30 sampai dengan jam 10 pagi. Kenapa? Karena niat saya meramaikan masjid itu, karena masjid itu masih dalam tahap pembangunan dan kita masih perlu banyak dana. Terus yang kedua, UMKM yang kita bina adalah lapak nih mau jualan. Sebenarnya bukan saya sih yang jualan, saya bantu aja. Ini UMKM ngacau-ngacau nih. Umroh belum tuh? Tur wisata, iya betul. Fokus semua kan, pertama kan usahanya cuman IO doang. Ya kan, habis itu sanggar itu kan berhubungan dengan IO. Habis itu lagi kita awalnya buka itu, kita tuh waktu itu pengen keluar negeri sama suami. Nah itu kalau Kirana Tour Travel itu memang usaha sama suami. Jadi usaha itu pas sudah menikah. Kalau Kirana Entertainment itu usaha saya. Kalau Kirana kita pas nikah, kita apa nih, usaha yang bareng. Yang duit kita bersama gitu loh. Iya, duit bersama. Nah, jadi duit bersama itu waktu itu kita pengennya waktu itu enggak banyak sih, pengen ke Singapura atau ke Malaysia aja. Tapi kita belum pernah ke luar negeri. Oke, kan ada YouTube ya, kita belajar. Saya langsung dapat job itu ke Thailand sama Telkomsel. Untungnya 50 juta. Membina untuk relasi nih. Ini kan relasi. Ya. Sampai tingkat nasional. Itu gimana sih? Hubungan baik dijaga. Jangan pernah ninggalin cacat. Jadi saya tuh lebih baik, katanya kan pernah nggak rugi ya, tapi bagi saya bukan rugi. Saya tuh lebih baik mengeluarkan lebih sedikit tapi nama kita nggak cacat dibandingkan kita gini kan kadang orang mau cari untung tuh halal haram hantam ya. Nah saya tuh tipe orang yang takut melukai orang lain sebenarnya. Jadi kalau misalnya hubungan baik, kita kenal berapa tahun, ada nggak cacat saya? Nggak ada kan. Kalau orang mau cacat saya takut, malah saya pikir ini kenapa harus begini kayak gitu. Kalaupun iya begitu maksud saya. Jadi saya tuh misalnya gini ya, saya tuh tetap dari waktu saya ABG sampai saya sekarang, saya tuh tetap menghormati orang yang memang saya pikir dia lebih hebat dari saya, lebih ilmunya. Jadi nggak ada masalah kayak gitu. Iya, saya bina hubungan yang baik, saya hormati mereka kayak gitu. Jadi dengan santunnya kita itu jobnya kan larinya ke kita. Sama Kiki aja enak, kayak gitu, nggak rese deh. Kalau ngobrol Kiki, saya tidak bisa
Waktu berjalan lagi. Masya Allah. Tapi nanti ke depan kita undang lagi. Iya, boleh bahas yang lain. Dengan talent-talentnya. Iya, Kita bahas tentang apa ya, pembinaan terhadap dan talent. betul, betul. Boleh. Tapi terakhir nih, yuk promosikan tanggal 12 Oktober. Oke. Ada apa? Karena Kiki akan mengolah sebuah kegiatan yang sangat baru. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman jangan lupa nanti di September, tepatnya tanggal 12 itu kita akan mulai nonton lagi film Dul Malik, itu film kebanggaan di Sumatera Selatan yang insya Allah pemainnya 90% dan bahasanya juga 90% itu punya Sumatera Selatan. Ada Anwar Fuadi, ada Roy Martin, ada Meriam Belina, ada Om Duian, ada Maati Cancer, ada kemarin Bapak PJ Gubernur, yang kemarin Bapak Fatoni, ada kita juga, ada anak-anak dari Sanggar Kreativitas Anak Bangsa. Pokoknya rugi kalau nggak nonton. Kapan lagi kita support ya, support film Sumsel, support kesenian Sumatera Selatan, nonton film Dul Malik. Terima kasih. Dan Kiki tidak menutup untuk bekerjasama dengan semua pihak. Betul, kita tunggu ya siapapun yang mau kerjasama, ayo insya Allah kita amanah. Amin ya Allah. Ya, Ini apalagi ya calon kepala daerah boleh dong. Ya, saya maulah dikenalkan dan berkenalan seperti itu. Iya, padahal udah kenal ya. Baiklah, sahabat Ngopi Sumsel, sebelum saya tutup, saya hanya berdoa semoga Kiki bisa menjalankan usahanya dengan baik. Amin. Dan saya ingatkan sang suami, ayo dampingi istrinya karena kegiatan ini banyak bermanfaat untuk masyarakat di Sumatera Selatan. Saya tutup. Wassalamualaikum